Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, karunia terbesar yang menuntun kita menuju kebahagiaan hakiki. Tak lupa, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sang pembawa petunjuk, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah di jalannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru-baru ini banyak umat Islam dikejutkan oleh kabar tentang dua gerhana yang akan terjadi pada bulan Ramadan 2025. Sebagian orang meyakini bahwa ini bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan pertanda besar yang berkaitan dengan kemunculan Imam Mahdi. Tapi, benarkah demikian? Ataukah ini hanya spekulasi yang tidak memiliki dasar kuat dalam Islam? Lalu bagaimana pandangan Islam tentang fenomena ini? Apakah benar dua gerhana dalam satu Ramadan merupakan tanda akhir zaman? Tonton video ini sampai akhir agar tidak sesat. Dalam video kali ini, kita akan mengulas secara mendalam tentang fenomena dua gerhana di Ramadan 2025, serta mengungkap apakah ada kaitannya dengan kemunculan Imam Mahdi berdasarkan dalil-dalil yang syahih, yang kami rangkum dalam segmen Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan pembaruan ilmu Islam yang bermanfaat. Bagi yang telah mendukung channel ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan keberkahan, rahmat, dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Langit yang gelap menelan bulan, membiarkannya merona merah seolah terluka, sementara bayangan perlahan menyelimutinya. Pada Ramadan 2025, dua gerhana akan terjadi, menghadirkan keindahan sekaligus misteri. Dalam keheningan muncul pertanyaan, apakah ini pertanda kedatangan Imam Mahdi menurut eskatologi Islam? Di bulan suci Ramadan 2025, langit akan menampilkan dua gerhana. Fenomena ini bukan sekadar peristiwa astronomi, tetapi juga dikaitkan dengan berbagai keyakinan dan spekulasi. Bahkan, beberapa pandangan menyebutnya sebagai pertanda besar, semakin dekatnya Perang Dunia Ketiga hingga akhir zaman. Gerhana bulan total akan terjadi pada 14 Maret 2025, atau bertepatan dengan 15 Ramadan 1446 Hijriah. Sementara, gerhana matahari parsial akan berlangsung pada 29 Maret 2025 atau 29 Ramadan 1446 Hijriah menjadi bagian dari fenomena langka dua gerhana dalam satu Ramadan. Menurut Star Walk, gerhana bulan ini akan tampak sepenuhnya di Amerika Utara dan Selatan, serta sebagian wilayah Australia dan Asia Timur Laut. Menjelang akhir Maret, kita akan menyaksikan gerhana matahari sebagian pada 29 Maret 2025. Dalam peristiwa ini, bumi, bulan, dan matahari tidak berada dalam satu garis lurus sempurna, sehingga hanya sebagian matahari yang akan tertutup oleh bulan. Gerhana ini dapat disaksikan dari berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Afrika, Amerika Utara, serta sebagian besar Asia dan Amerika Selatan. Fenomena astronomi ini mengingatkan kita akan keterhubungan dengan alam semesta yang jauh lebih besar dari diri kita. Fenomena dua gerhana dalam Ramadan 2025 sebenarnya bukan kejadian pertama dalam sejarah astronomi. Sebelumnya dua gerhana juga terjadi pada Ramadan 2024. Lebih jauh ke belakang, pada tahun 2003, dua gerhana dalam Ramadan berlangsung pada 9 dan 24 November. Gerhana bulan dan matahari juga pernah terjadi dalam bulan Ramadan pada tahun 1981 dan 1982. Bagi banyak umat muslim, gerhana di bulan Ramadan sering dikaitkan dengan peringatan dan doa. Di masa lalu, masyarakat meyakini bahwa gerhana merupakan tanda peristiwa besar, termasuk kemunculan sosok yang dinantikan. Dalam konteks 2025,
Fenomena ini kembali menimbulkan spekulasi tentang kedatangan Imam Mahdi, sosok yang sangat dinantikan dalam tradisi Islam. Terdapat banyak dalil kuat berupa hadits syahih yang membahas kemunculan Imam Mahdi, keterkaitannya dengan gerhana di bulan Ramadan, serta peran besarnya di akhir zaman. Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Mahdi itu berasal dari keluargaku, dari keturunan anak Fatimah. Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Fitan wal Malahim. Bab Zikru Al-Mahdi juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, dan At-Tabra. Hadits lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Mahdi berasal dari keluargaku. Ia memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Pada masanya, dunia akan dipenuhi dengan keadilan, kedamaian, dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kemaksiatan. Ia akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud, Kitab Al-Fitan wal Malahim, Bab Zikru Al-Mahdi. Dalam kajian yang menggunakan metodologi ilmiah, pengetahuan mengenai Imam Mahdi dapat ditelusuri dalam berbagai literatur. Salah satunya adalah buku Imam Mahdi, Dari Proses Gerakan Hingga Era Kebangkitan, yang ditulis oleh Prof. Ali Al-Qurani dan diterbitkan pada tahun 2004 oleh penerbit Misbah. Jika merujuk pada dalil-dalil tentang tanda kemunculan Imam Mahdi yang berkaitan dengan gerhana, beberapa peristiwa telah terjadi. Disebutkan dalam kitab Al-Qaul Al-Mukhtasar fi Alamat Al-Mahdi Al-Muntazar oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, akan terjadi 2 gerhana secara berturut-turut pada bulan Ramadan. Dalam Mukhtasar Tazkirah Qurtubi disebutkan, akan ada 2 gerhana matahari di bulan Ramadan sebelum kedatangan Al-Mahdi. Riwayat lain dari Abu Nuaim dalam Al-Fitan menyatakan, telah sampai kepadaku bahwa sebelum Al-Mahdi datang, bulan akan mengalami gerhana 2 kali dalam bulan Ramadan. Sementara itu, dalam kitab Al-Burhan fi Alamat Al-Mahdi Akhir Al-Zaman, karya Al-Mutaqi Al-Hindi, disebutkan bahwa gerhana matahari akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan dan gerhana bulan di akhirnya. Keterkaitan antara Imam Mahdi dan gerhana telah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Salah satunya adalah buku Kemunculan Nabi Isa, Imam Mahdi and Dajjal, karya Syekh Mutawalli Sya'rawi, 2008, yang menghubungkan fenomena langit dengan proyeksi tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi dan peranannya di akhir zaman. Namun, lebih dari sekadar spekulasi eskatologis, fenomena astronomi ini juga mengingatkan manusia akan kebesaran semesta yang luas. Situs space.com menjelaskan bahwa gerhana bulan total memberikan pemandangan menakjubkan karena posisi bulan, bumi, dan matahari yang sejajar secara sempurna menciptakan efek visual yang luar biasa. Pada 7 September 2025 akan terjadi gerhana bulan total yang dapat diamati dengan jelas di Indonesia. Ini menjadi kesempatan langka bagi masyarakat untuk menyaksikan keindahan semesta dalam ketenangan malam. Selain itu, fenomena ini juga memiliki cakupan global. Di tahun 2025, dunia akan menyaksikan 4 kali gerhana, dengan 2 diantaranya terjadi pada bulan Ramadan. Selain gerhana bulan dan matahari yang akan terjadi pada bulan Maret, fenomena lainnya adalah gerhana bulan total pada 7 September 2025 dan gerhana matahari parsial pada 22 September 2025. Namun, hanya gerhana bulan total pada 7 September yang dapat diamati langsung oleh masyarakat Indonesia. Fenomena 2 gerhana di bulan Ramadan 2025 ini lebih dari sekadar fenomena alam. Ia juga membuka ruang diskusi yang lebih dalam mengenai apakah ini merupakan pertanda besar yang dinantikan oleh umat manusia atau sekadar peristiwa astronomi yang terjadi secara alami. Pertanyaan muncul, apakah kemunculan sosok yang telah lama dinantikan semakin dekat? Ataukah ini hanya kebetulan yang tidak memiliki makna eskatologis? Dalam Al-Quran dan hadis-hadis syahih, umat Islam diajarkan untuk menyikapi fenomena alam dengan penuh ketakwaan. Sebagaimana hadits dalam Sahih Muslim menjelaskan bahwa gerhana bukanlah tanda kemarahan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan tanda kebesarannya yang hendaknya disikapi dengan doa dan refleksi.
Dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat 2016, karya Ustadz Khalilur Rahman El-Mahfani, fenomena gerhana sering dikaitkan dengan pertanda kedatangan Imam Mahdi yang diprediksi terjadi di akhir zaman. Pandangan ini mengundang diskusi di kalangan ulama dan masyarakat. Beberapa tokoh seperti dalam buku The Khilafah oleh Zainur Ridwan 2011 menjelaskan bahwa peristiwa alam seperti gerhana bisa menjadi simbol perubahan besar dalam tatanan dunia. Namun banyak pula yang berpendapat bahwa gerhana hanyalah manifestasi dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kebesarannya, tanpa harus dihubungkan dengan kemunculan sosok tertentu. Sumber literatur dan berbagai kajian ilmiah menjelaskan bahwa gerhana bukanlah tanda kehancuran atau kedatangan tokoh tertentu, tetapi tetap menjadi fenomena yang menarik perhatian dan mengundang rasa ingin tahu. Di tengah segala spekulasi dan ketegangan dunia, satu hal yang pasti adalah bahwa fenomena ini mengingatkan kita akan luasnya alam semesta dan banyaknya hal yang belum kita pahami. Sebagaimana yang ditulis oleh Scientific American, gerhana merupakan salah satu fenomena alam paling mengesankan. Tidak hanya karena keindahannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk menyatukan umat manusia dalam kekaguman yang sama. Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk selalu bersikap bijak dalam menyikapi tanda-tanda alam. Alih-alih hanya sibuk berspekulasi, marilah kita memperbanyak ibadah, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, akhir zaman bukan hanya soal tanda-tanda yang muncul, tetapi juga soal bagaimana kesiapan kita menghadapinya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan hidayahnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.